Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilalia Nugrahayu. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan mengomentari atau sedikit memberikan tambahan penjelasan dari Pak Wadud, dosen ekonomi makro saya, tentang ilmu ekonomi. Nah, sebelum saya memberikan tambahan penjelasan, ada baiknya jika kalian bisa lihat di channel YouTube dosen saya, yaitu Wadud TV. Di sana kalian bisa lihat bagaimana penjelasan dosen saya tentang ilmu ekonomi dan bisa membandingkan dengan penjelasan saya. Ekonomi dalam bahasa Yunani berasal dari dua kata, yakni oikos dan nomos. Oikos artinya rumah, nomos artinya tatanan. Jika dilihat dari etimologinya, ekonomi memiliki arti sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud di sini adalah rumah tangga individu dan rumah tangga perusahaan. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, yaitu kemakmuran. Dan inti masalah dari ilmu ekonomi ini adalah adanya ketidakseimbangan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang sangat terbatas. Sehingga dalam masalah ini timbullah suatu kelangkaan. Selanjutnya, ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu ekonomi teori, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah bagian ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi. Fungsinya adalah agar dapat mengetahui keadaan ekonomi negara secara nyata dan dapat mendorong proses produksi dan menciptakan mekanisme distribusi sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan ilmu ekonomi terapan adalah pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis oleh individu dalam mengambil kebijakan, pedoman dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu, seperti misalnya ekonomi yang berlangsung dalam perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Fungsinya agar kita dapat menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Dan ekonomi teori. Ekonomi teori adalah ilmu yang membahas tentang gejala-gejala yang timbul akibat perilaku manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan ekonomi teori ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Apa sih perbedaannya ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk menganalisis pasar dan mekanismenya. Contohnya adalah permintaan dan penawaran harga perusahaan, dan juga laba rugi, biaya produksi, dan lain-lain. Dan ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, yaitu menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perubahan, dan pasar. Tujuannya untuk menganalisis, merancang target-target kebijakan yang berhubungan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan juga keseimbangan neraca. Contohnya, analisis yang biasa dihitung adalah inflasi, deflasi, dan neraca keuangan. Baik, mungkin itu saja tambahan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar dan saya ingin kalian memberikan komentar kalian dan kritik yang membangun untuk saya ke depannya. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.